Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aris Sigar Dahlan Maibang. Tim saya 19400500085. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Pasal 1, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883 diubah sebagai berikut. Angka 1, ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah, ini yang dimaksud dengan angka 1, penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Angka 2, perumahan dan kawasan pemukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Angka 3, kawasan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Angka 4, lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Angka 5, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Angka 6, perubahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Angka 7, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Angka 8, hunian berimbang adalah perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Angka 9, dana konversi adalah dana yang berupa dana kelola atau dana hibah yang diperoleh dari pelaku pembangunan sebagai alternatif kewajiban pembangunan rumah sederhana bersubsidi dalam pembangunan perumahan dengan hunian berimbang yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan konversi. Angka 10, sistem perjanjian pendahuluan jual beli yang selanjutnya disebut sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara setiap orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatangani akta jual beli. Angka 11, perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang yang melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tinggal dan rumah deret yang dibuat di hadapan notaris. Angka 12. Pemasaran adalah kegiatan yang direncanakan pelaku pembangunan untuk memperkenalkan, menawarkan, menentukan harga, dan menyebarluaskan informasi mengenai rumah atau perumahan dan satuan rumah susun atau rumah susun yang dilakukan oleh pelaku pembangunan pada saat sebelum atau dalam proses sebelum penandatanganan PPJB. Angka 13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Angka 14, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Angka 15, utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Angka 16, rencana kawasan pemukiman yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Angka 17, rencana pembangunan dan pengembangan perumahan yang selanjutnya disebut RP3 adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagai bagian dari perwujudan
pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP. Angka 18. Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang selanjutnya disebut RT/RW kabupaten atau kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten atau kota yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten atau kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten atau kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten atau kota, penetapan kawasan strategis kabupaten atau kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota. Angka 19. Rencana detail tata ruang kabupaten atau kota yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota. Angka 20. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Angka 21. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Angka 22. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Angka 23. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang. Angka 24. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari Kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Angka 25. Konsolidasi tanah adalah penataan, kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, perumahan, dan pemukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. Angka 26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Angka 27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Angka 28. Perencanaan perumahan dan kawasan pemukiman adalah suatu proses perencanaan lingkungan hunian perkotaan, lingkungan hunian perdesaan, tempat pendukung kegiatan, pemukiman, perumahan, rumah, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk menghasilkan dokumen RKP. Angka 29. Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan kawasan pemukiman sesuai dengan RKP melalui pelaksanaan konstruksi. Angka 30. Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman adalah suatu proses untuk memanfaatkan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana yang ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. Angka 31. Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan. Angka 32. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Angka 33. Persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Angka 34. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Angka 35. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum dan masyarakat ahli yang berkepentingan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Angka 36. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Angka 37. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
Angka 38, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Angka 39, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Angka 40, menteri adalah menteri yang penyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 2. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 14, ayat 1, hasil perencanaan dan perencanaan rumah harus memenuhi standar. Ayat 2, standar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan standar rumah meliputi A. Ketentuan umum dan B. Standar teknis. Ayat 3, ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A paling sedikit memenuhi A. Aspek keselamatan bangunan, B. Kebutuhan minimum ruang, dan C. Aspek kesehatan bangunan. Ayat 4, standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B terdiri atas A. Pemilihan lokasi rumah, B. Ketentuan luas dan dimensi kafling, dan C. Perancangan rumah. Ayat 5, perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrikal, beserta perpipaan atau plumbing bangunan rumah. 3. Ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 15, ayat 1, perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan melalui penyusunan dokumen rencana teknis. Ayat 2, penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 17, ayat 1, perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 huruf B harus memenuhi standar. Ayat 2, standar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Ketentuan umum dan B. Standar teknis. Ayat 3, ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A paling sedikit memenuhi A. Kebutuhan daya tampung perumahan, B. Kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat, C. Mitigasi tingkat risiko, bencana dan keselamatan, dan D. Terhubung dengan jaringan perkotaan existing. Ayat 4, standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi A. Standar prasarana, B. Standar sarana, dan C. Standar utilitas umum. Ayat 5, standar prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A paling sedikit meliputi A. Jaringan jalan, B. Saluran pembuangan air hujan atau drainase, C. Penyediaan air minum, D. Saluran pembuangan air limbah atau sanitasi, dan E. Tempat pembuangan sampah. Ayat 6, standar sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B paling sedikit meliputi A. Ruang terbuka hijau, dan B. Sarana umum. Ayat 7, standar utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C paling sedikit tersedianya jaringan listrik. 5. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 18. Pemerintah daerah wajib melaksanakan pengawasan standar prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai kewenangannya. 6. Ketentuan pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 21, ayat 1, badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Ayat 2, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan rumah umum. Ayat 3, pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. 7. Di antara pasal 21 dan pasal 22 disisipkan 10 pasal, yakni pasal 21A, pasal 21B, pasal 21C, pasal 21D, pasal 21E, pasal 21F, pasal 21G, pasal 21H, pasal 21I, dan pasal 21J sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 21A. Ayat 1, pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dilakukan oleh badan hukum yang sama. Ayat 2, dalam melaksanakan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang, badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bekerja sama dengan badan hukum lain.
Ayat 3. Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui penyusunan dokumen rencana tapak. Pasal 21B. Ayat 1. Perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 meliputi A. Perumahan skala besar dan B. Perumahan selain skala besar. Ayat 2. Perumahan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kumpulan rumah yang terdiri paling sedikit 3.000 unit rumah. Ayat 3. Perumahan selain skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kumpulan rumah yang terdiri atas 100 unit rumah sampai dengan 3.000 unit rumah. Pasal 21C. Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 harus memenuhi kriteria A. Lokasi, B. Klasifikasi rumah, dan C. Komposisi. Pasal 21D. Ayat 1. Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21C huruf A merupakan tempat rumah umum dibangun. Ayat 2. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada A. Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang harus dilakukan dalam satu hamparan. Atau B. Pembangunan perumahan selain skala besar dengan hunian berimbang dilakukan dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan. Ayat 3. Pembangunan perumahan selain skala besar dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B harus dilaksanakan dalam satu daerah, kabupaten, atau kota. Ayat 4. Permohonan pengesahan rencana tapak tiap hamparan pada pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan secara bersamaan. Pasal 21E. Ayat 1. Klasifikasi rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21C huruf B terdiri atas A. Rumah mewah, B. Rumah menengah, dan atau C. Rumah sederhana. Ayat 2. Rumah mewah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan rumah yang harga jualnya di atas 15 kali harga rumah umum yang ditetapkan pemerintah pusat. Ayat 3. Rumah menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan rumah yang harga jualnya paling sedikit 3 kali sampai dengan 15 kali harga jual rumah umum yang ditetapkan pemerintah pusat. Ayat 4. Rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21F. Ayat 1. Komposisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21C huruf C merupakan perbandingan jumlah rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Ayat 2. Komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada A. Pembangunan perumahan skala besar yaitu 1 rumah mewah berbanding paling sedikit 2 rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 rumah sederhana, dan B. Pembangunan perumahan selain skala besar terdiri atas 1 rumah mewah berbanding paling sedikit 2 rumah menengah dan berbanding paling sedikit 3 rumah sederhana. 2. 1 rumah mewah berbanding paling sedikit 3 rumah sederhana. Atau 3. 2 rumah menengah berbanding paling sedikit 3 rumah sederhana. Ayat 3. Paling sedikit 3 rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas rumah sederhana subsidi dan rumah sederhana non-subsidi dengan perbandingan untuk A. Kawasan perkotaan besar. 1 rumah sederhana subsidi berbanding 3 rumah sederhana non-subsidi dengan perhitungan komposisi persentase 25%. Rumah sederhana subsidi berbanding 75% rumah sederhana non-subsidi. B. Kawasan perkotaan sedang. 2 rumah sederhana subsidi berbanding 2 rumah sederhana non-subsidi dengan perhitungan komposisi persentase 50%, rumah sederhana subsidi berbanding 50% rumah sederhana non-subsidi. Atau C. Kawasan perkotaan kecil, 3 rumah sederhana subsidi berbanding 1 rumah sederhana non-subsidi dengan perhitungan komposisi persentase 75% rumah sederhana subsidi berbanding 25% rumah sederhana non-subsidi. Pasal 21G. Dalam hal rumah sederhana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21F ayat 1, tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret. Rumah sederhana dan dikonversi dalam A. Bentuk rumah susun umum yang dibangun dalam satu hamparan yang sama, atau B. Bentuk dana untuk pembangunan rumah umum. Ayat 2. Penghitungan konversi rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan dengan mempertimbangkan A. Perbandingan komposisi persentase rumah sederhana subsidi dengan rumah sederhana non-subsidi. B. Jumlah kewajiban rumah sederhana. C. Harga jumlah rumah sederhana bersubsidi yang ditetapkan pemerintah pusat. Dan D. Persentase harga pokok produksi terhadap harga jual. Ayat 3.
Penghitungan konversi bentuk dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan dana kelola atau hibah dihitung dengan mempertimbangkan A. Jumlah kewajiban rumah sederhana. B. Harga jual rumah sederhana bersubsidi yang ditetapkan pemerintah pusat. C. Persentase harga pokok produksi terhadap harga jual. D. Faktor penggali dengan memperhitungkan nilai uang atas waktu, time value of money. Dan E. Dana imbal jasa pengelolaan. Ayat 4. Penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan berdasarkan rumus perhitungan konversi yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat 5. Besaran jumlah faktor penggali sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf D dan dana imbal jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf E ditetapkan oleh Menteri. Ayat 6. Harga jual rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21H. Ayat 1. Perhitungan konvensi bentuk dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21G ayat 3 wajib diajukan oleh pelaku pembangunan kepada Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Ayat 2. Dana yang diperoleh dari penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diserahkan kepada Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Ayat 3. Dana yang diperoleh dari penghitungan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai diterbitkannya PBG. Ayat 4. Kewajiban penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat dilakukan sejak PBG diterbitkan sampai dengan diterbitkannya sertifikat layak fungsi. Ayat 5. Pengembalian dana konversi berbentuk dana kelola dilaksanakan paling lama 5 tahun sejak pemenuhan kewajiban diberikan kepada Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Pasal 21I. Ayat 1. Dana hasil konversi yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21H ayat 2 dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Ayat 2. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas. A. Melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan. B. Melaksanakan pengelolaan dana konversi dan pembangunan rumah sederhana serta rumah susun umum. C. Melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian. D. Melaksanakan penyediaan tanah bagi perumahan. E. Melaksanakan pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memfasilitasi penghunian, pengalihan, dan pemanfaatan. F. Melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. G. Menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dan H. Melakukan pengembangan hubungan kerja sama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri. Ayat 3. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan secara bertahap. Ayat 4. Pengelolaan dana konversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembangunan rumah umum. Ayat 5. Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan dengan memperhatikan A. Kebutuhan MBR dan atau B. Program penyediaan perumahan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Ayat 6. Dalam hal mendukung percepatan pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, pemerintah pusat memberikan penjaminan kredit pemilik rumah dan jaminan keterbangunan terhadap rumah umum dan rumah susun umum yang diselenggarakan oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai A. Mekanisme penyerahan dana hasil konversi sebagai Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21H ayat 2. B. Pelaksanaan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan C. Tahapan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Diatur dalam peraturan presiden. Pasal 21J. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21I ayat 2 huruf C, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dapat berkoordinasi dengan unit organisasi yang menyelenggarakan sistem informasi manajemen bangunan gedung untuk mendapatkan notifikasi pada saat badan hukum mengajukan permohonan kewajiban hunian berimbang. 8. Ketentuan pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 22. Ayat 1. Pembangunan rumah meliputi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan atau rumah susun. Ayat 2. Pembangunan rumah harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Ayat 3. Rumah tunggal, rumah deret, dan atau rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dilakukan pemasaran oleh pelaku pembangunan melalui sistem PPJB. 4. Ayat 4. Sistem PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku untuk rumah umum milik dan rumah komersial milik yang berbentuk rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun. Ayat 5. PPJB
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas A. Status kepemilikan tanah, B. Hal yang diperjanjikan, C. PPG, D. Ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, dan E. Keterbangunan paling sedikit 20%. Ayat 6, pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas orang perseorangan dan atau badan hukum. 9. Di antara pasal 22 dan pasal 23 disisipkan 13 pasal, yakni pasal 22A, pasal 22B, pasal 22C, pasal 22D, pasal 22E, pasal 22F, pasal 22G, pasal 22H, pasal 22I, pasal 22J, pasal 22K, pasal 22L, dan pasal 22M, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 22A. Sistem PPJB sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 3 terdiri atas A. Pemasaran dan B. PPJB. Pasal 22B. Ayat 1. Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22A huruf A dilakukan oleh pelaku pembangunan pada saat A. Tahap proses pembangunan pada rumah tunggal atau rumah deret, atau B. Sebelum proses pembangunan pada rumah susun. Ayat 2. Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B harus memuat informasi pemasaran yang benar, jelas, dan menjamin kepastian informasi mengenai perencanaan dan kondisi fisik yang ada. Pasal 22C. Ayat 1. Pelaku pembangunan yang melakukan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22B ayat 1 harus memiliki paling sedikit A. Kepastian peruntukan ruang, B. Kepastian hak atas tanah, C. Kepastian status penguasaan rumah, D. Perizinan pembangunan perumahan atau rumah susun, dan E. Jaminan atas pembangunan perumahan atau rumah susun dari lembaga menjamin. Ayat 2. Kepastian peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dibuktikan dengan surat keterangan rencana kabupaten atau kota yang telah disetujui pemerintah daerah. Ayat 3. Kepastian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau sertifikat hak atas tanah atas nama pemilik tanah yang dikerjasamakan atau dokumen hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Ayat 4. Dalam hal hak-hak atas tanah atas nama pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pelaku pembangunan harus menjamin dan menjelaskan kepastian status penguasaan tanah. Ayat 5. Kepastian status penguasaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diberikan oleh pelaku pembangunan dengan menjamin dan menjelaskan mengenai bukti penguasaan yang akan diterbitkan dalam nama pemilik rumah yang terdiri atas A. Status sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, dan sertifikat hak pakai untuk rumah tunggal atau rumah deret, dan B. Sertifikat hak milik satuan rumah susun atau sertifikat kepemilikan bangunan, gedung satuan rumah susun atau rumah susun yang ditunjukkan berdasarkan pertelaan yang disahkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota, atau pemerintah daerah provinsi, khusus untuk provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Ayat 6. Perizinan pembangunan perumahan atau rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dibuktikan dengan surat PBG. Ayat 7. Jaminan atas pembangunan perumahan atau rumah susun dari lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dibuktikan pelaku pembangunan berupa surat dukungan bank atau bukan bank. Ayat 8. Pengawasan terhadap persyaratan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman pemerintah daerah kabupaten atau kota atau pemerintah daerah provinsi khusus untuk provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Pasal 22D. Ayat 1. Informasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22B ayat 2 disampaikan kepada masyarakat dengan memuat paling sedikit A. Nomor surat keterangan rencana kabupaten atau kota. B. Nomor sertifikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan. C. Surat dukungan dari bank atau bukan bank. D. Nomor dan tunggal pengesahan untuk pelaku pembangunan berbadan hukum atau nomor identitas untuk pelaku pembangunan orang perseorangan serta identitas pemilik tanah yang melakukan kerjasama dengan pelaku pembangunan. E. Nomor dan tanggal penerbitan PBG. F. Rencana tapak perumahan atau rumah susun. G. Spesifikasi bangunan dan denah rumah atau gambaran bangunan yang dipotong vertikal dan memperlihatkan isi atau bagian dalam bangunan dan denah satuan rumah susun. H. Harga jual rumah atau satuan rumah susun. I. Informasi yang jelas mengenai prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan. Dan J. Informasi yang jelas mengenai bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama untuk pembangunan rumah susun.
Ayat 2 dalam hal sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan hak guna bangunan di atas hak atas tanah lainnya. Harus mencantumkan nomor perjanjian antara pemegang hak atas tanah lainnya dengan pemegang hak guna bangunan. Ayat 3, penyampaian informasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui A. Media cetak dan atau B. Media elektronik. Ayat 4, media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dapat berupa brosur, selebaran, spanduk, dan atau iklan di media massa. Ayat 5, media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B berupa iklan dengan menggunakan sistem elektronik. Pasal 22E. Ayat 1, pelaku pembangunan menjelaskan kepada calon pembeli mengenai materi muatan PPJB pada saat pemasaran. Ayat 2, dalam hal tanah dan atau bangunan menjadi agunan pada saat pemasaran, pelaku pembangunan dapat menjelaskan kepada calon pembeli. Pasal 22F, ayat 1, pembayaran yang dilakukan oleh calon pembeli kepada pelaku pembangunan pada saat pemasaran menjadi bagian pembayaran atas harga rumah. Ayat 2, pelaku pembangunan yang menerima pembayaran pada saat pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menyampaikan informasi mengenai A. Jadwal pelaksanaan pembangunan, B. Jadwal penandatanganan PPJB, dan C. Jadwal penandatanganan akta jual beli dan serah terima rumah. Pasal 22G, ayat 1, pelaku pembangunan dapat melakukan kerjasama dengan agen pemasaran atau penjualan untuk melakukan pemasaran. Ayat 2, pelaku pembangunan bertanggung jawab atas informasi pemasaran dan penjelasan kepada calon pembeli yang disampaikan agen pemasaran atau penjualan. Pasal 22H, ayat 1, dalam hal pelaku pembangunan lalai memenuhi jadwal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22F ayat 2 huruf A dan atau huruf B, calon pembeli dapat membatalkan pembelian rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun. Ayat 2, dalam hal calon membeli membatalkan pembelian rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, seluruh pembayaran yang diterima pelaku pembangunan harus dikembalikan sepenuhnya kepada calon pembeli. Ayat 3, dalam hal pembatalan pembelian rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun pada saat pemasaran oleh calon pembeli yang bukan disebabkan oleh kelalaian pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli dengan dapat memotong paling rendah 20% dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan. Ayat 4, dalam hal kredit pemilikan rumah yang diajukan oleh calon pembeli tidak disetujui oleh bank atau perusahaan pembiayaan, pelaku pembangunan mengembalikan pembayaran yang telah diterima kepada calon pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat memotong 10% dari pembayaran yang telah diterima oleh pelaku pembangunan ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan. Ayat 5, pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 disampaikan secara tertulis. Ayat 6, pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau dalam hal terdapat sisa uang pembayaran setelah diperhitungkan dengan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling lambat 30 hari kalender sejak surat pembatalan ditandatangani. Ayat 7, dalam hal pengembalian pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak terlaksana, pelaku pembangunan dikenakan denda sebesar 1% per mil per hari kalender keterlambatan pengembalian dihitung dari jumlah pembayaran yang harus dikembalikan. Pasal 22I ayat 1, PPJB dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas A. Status kepemilikan tanah, B. Hal yang diperjanjikan, C. PBG, D. Ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, dan E. Keterbangunan paling sedikit 20%. Ayat 2, status kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah yang diperlihatkan kepada calon pembeli pada saat penandatangan PPJB. Ayat 3, hal yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit terdiri atas A. Kondisi rumah, B. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menjadi informasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22D ayat 1 huruf I. C. Penjelasan kepada calon pembeli mengenai materi muatan PPJB, dan D. Status tanah dan atau bangunan dalam hal menjadi agunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E ayat 2. Ayat 4, PBG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C disampaikan salinan sesuai asli kepada calon pembeli pada saat penandatanganan PPJB. Ayat 5, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D untuk perumahan dibuktikan dengan A. Terbangunnya prasarana paling sedikit jalan dan saluran pembuangan air hujan atau drainase,
B. Lokasi pembangunan sarana sesuai peruntukan. Dan C. Surat pernyataan pelaku pembangunan mengenai tersedianya utilitas umum berupa sumber listrik dan sumber air. Ayat 6. Ketersediaan prasarana-sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D untuk rumah susun dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelaku pembangunan mengenai ketersediaan tanah siap bangun di luar tanah bersama yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota atau pemerintah daerah provinsi khusus untuk provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Ayat 7. Keterbangunan perumahan paling sedikit 20% sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dibuktikan dengan A. Untuk rumah tunggal atau rumah derek keterbangunan paling sedikit 20% dari seluruh jumlah unit rumah serta ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam suatu perumahan yang direncanakan, atau B. Untuk rumah susun keterbangunan paling sedikit 20% dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Ayat 8. Pembangunan 20% sebagaimana dimaksud pada ayat 7 sesuai dengan hasil laporan dari konsultan pengawas pembangunan atau konsultan manajemen konstruksi. Pasal 22J. PPJB sebagaimana dimaksud dalam pasal 22A huruf B paling sedikit memuat A. Identitas para pihak. B. Uraian objek PPJB. C. Harga rumah dan tata cara pembayaran. D. Jaminan pelaku pembangunan. E. Hak dan kewajiban para pihak. F. Waktu serah terima bangunan. G. Pemeliharaan bangunan. H. Penggunaan bangunan. I. Pengalihan hak. J. Pembatalan dan berakhirnya PPJB. Dan K. Penyelesaian sengketa. Pasal 22K ayat 1. Calon pembeli berhak mempelajari PPJB sebelum ditandatanganinya PPJB. Ayat 2. Calon pembeli mempelajari PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 7 hari kerja. Ayat 3. PPJB ditandatangani oleh calon pembeli dan pelaku pembangunan yang dibuat di hadapan notaris. Ayat 4. Dalam hal calon pembeli merupakan MBR, honorarium atas jasa hukum notaris ditetapkan sebesar 1 per mil dari harga jual rumah umum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pasal 22L. Ayat 1. Pelaku pembangunan tidak boleh menarik dana lebih dari 80% kepada pembeli sebelum memenuhi persyaratan PPJB. Ayat 2. Dalam hal pembatalan pembelian rumah setelah penandatangan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan, pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli. Ayat 3. Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli paling banyak 10% dari harga transaksi, terjadi pembatalan pembelian rumah setelah penandatangan PPJB akibat kelalaian pembeli, keseluruhan pembayaran menjadi hak pelaku pembangunan. Ayat 4. Dalam hal pembayaran telah dilakukan pembeli lebih dari 10% dari harga transaksi, terjadi pembatalan pembelian rumah setelah penandatangan PPJB akibat kelalaian pembeli, pelaku pembangunan berhak memotong 10% dari harga transaksi. Pasal 22M. Ayat 1. Rumah umum atau satuan rumah susun umum yang mendapatkan subsidi pembangunan perumahan dari pemerintah pusat dapat dilakukan proses PPJB oleh pelaku pembangunan yang memenuhi persyaratan. Ayat 2. Persyaratan pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. 10. Di antara paragraf 2 dan paragraf 3 pasal 22 disisipkan satu paragraf dan 3 pasal, yakni paragraf 2A dan pasal 22N, pasal 22O, dan pasal 22P sehingga berbunyi sebagai berikut. Paragraf 2A. Tanggung jawab pembangunan rumah. Pasal 22N, ayat 1, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan. A. Rumah umum. B. Rumah khusus. Dan C. Rumah negara. Ayat 2, pemerintah pusat dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mendelegasikan tanggung jawab dalam pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A kepada pemerintah daerah. Ayat 3. Pembangunan rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ayat 4. Rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi barang milik negara dan daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22O ayat 1. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 22N ayat 1, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah menugasi dan atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan pemukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab A. Menyediakan tanah bagi perumahan dan B. Melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayaan hunian.
Pasal 22P. Dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22N ayat 1 huruf A, pemerintah pusat dapat menugasi Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, dan B. Pemerintahan daerah dapat membentuk badan. 11. Ketentuan ayat 2 pasal 31 diubah dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat 3, sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut. Pasal 31. Ayat 1, pengendalian perumahan mulai dilakukan pada tahap A. Perencanaan, B. Pembangunan, dan C. Pemanfaatan. Ayat 2, pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk A. Perizinan, B. Penertiban, dan atau C. Penataan. Ayat 3, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh Menteri. 12. Pasal 32 dihapus. 13. Di antara pasal 127 dan pasal 128 disisipkan satu pasal, yakni pasal 127A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 127A, pengaturan lebih rinci mengenai A. Standar perencanaan dan perencanaan rumah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1. B. Standar perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1. Dan C. Petunjuk materi muatan PBJB sebagaimana dimaksud dalam pasal 22J tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. 14. Ketentuan pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 128. Ayat 1. Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perencanaan dan perancangan rumah tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembatasan kegiatan usaha, C. Pembekuan perizinan berusaha, dan D. Denda administratif. Ayat 2. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dilakukan sebagai berikut. A. Bagi orang perseorangan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 200 juta rupiah. Dan B. Bagi badan hukum dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 3. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagai berikut. A. Badan hukum atau orang perorangan sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis paling banyak 2 kali dengan jangka waktu paling lama 5 hari kerja dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha paling lama 6 bulan. B. Badan hukum atau orang perseorangan sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 tahun. C. Badan hukum atau orang perseorangan sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha paling lama 2 tahun. Dan D. Badan hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit yaitu 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. 15. Ketentuan pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 129. Ayat 1. Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perencanaan dan perancangan rumah yang hasilnya tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembatasan kegiatan berusaha, C. Pembekuan perizinan berusaha, dan D. Denda administratif. Ayat 2. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenai pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagai berikut. A. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 hari kerja. Dan B. Orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah. Ayat 3. Dalam hal perencanaan dan perancangan rumah dilakukan oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut. A. Badan hukum sebagaimana pelaku pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis paling banyak 2 kali dengan jangka waktu paling lama 5 hari kerja dikenai sanksi administratif
berupa pembatasan kegiatan berusaha. B. Badan hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembatasan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha paling lama 6 bulan. Dan C. Badan hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. 16. Ketentuan pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 130 Ayat 1. Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembatasan kegiatan usaha, C. Pembekuan perizinan berusaha, dan D. Denda administratif. Ayat 2. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenai pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagai berikut. A. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 hari kerja. Dan B. Orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah. Ayat 3. Dalam hal perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut. A. Badan hukum yang mengabaikan peringatan tertulis paling banyak 2 kali dengan jangka waktu paling lama 5 hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan berusaha. B. Badan hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha paling lama 1 tahun. C. Badan hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha paling lama 2 tahun. Dan D. Badan hukum yang mengabaikan pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. 17. Ketentuan pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 131. Ayat 1. Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembatasan kegiatan usaha, C. Pembekuan perizinan berusaha, dan D. Denda administratif. Ayat 2. Tata cara dan mekanisme pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dilakukan sebagai berikut. A. Bagi orang perseorangan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 200 juta rupiah. Atau B. Bagi badan hukum dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 3. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagai berikut. A. Orang perseorangan atau badan hukum sebagaimana pelaku pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis sebanyak 2 kali dengan jangka waktu paling lama 5 hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan berusaha. B. Badan hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha paling lama 2 tahun. Dan C. Badan hukum yang mengabaikan pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 18. Ketentuan pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 132 ayat 1. Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan yang tidak mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 atau badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan skala besar tidak mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21D ayat 2 huruf A dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembatasan kegiatan pembangunan, C. Pembekuan PBG, D. Pembekuan perizinan berusaha, dan E. Pencabutan perizinan berusaha. Ayat 2. Tata cara dan mekanisme pengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sebagai berikut. A. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan paling banyak 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 hari kerja. B. Badan hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam jangka waktu 5 hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
C. Badan hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG oleh pemerintah daerah dengan cara disegel paling lama 30 hari kerja. D. Badan hukum yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf C dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PBG. E. Badan hukum yang mengabaikan pencabutan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf D dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha paling lama 2 tahun. Dan F. Badan hukum yang mengabaikan pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf E dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha dan denda administratif paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. 19. Ketentuan pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 133. Ayat 1. Badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum tidak dilaksanakan dalam satu daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat 3 atau tidak menyediakan akses dari rumah umum yang dibangun menuju pusat pelayanan atau tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21D ayat 3 dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembatasan kegiatan pembangunan, C. Pembekuan PBG, D. Pencabutan PBG, E. Pembekuan perizinan berusaha, dan F. Pencabutan perizinan berusaha. Ayat 2. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sebagai berikut. A. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan paling banyak 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 hari kerja. B. Badan hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam jangka waktu 5 hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan. C. Badan hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG oleh pemerintah daerah dengan cara disegel paling lama 30 hari kerja. D. Badan hukum yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf C dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PBG. E. Badan hukum yang mengabaikan pencabutan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf D dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha paling lama 2 tahun. Dan F. Badan hukum yang mengabaikan pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf E dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha dan denda administratif paling lama paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. 20. Ketentuan pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 134 ayat 1. Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembangunan rumah dan perumahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembekuan PBG, C. Pencabutan PBG, dan D. Pembongkaran bangunan. Ayat 2. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dikenai pada orang perseorangan dilaksanakan sebagai berikut. A. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan paling banyak 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 hari kerja. B. Orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG oleh pemerintah daerah dengan cara disegel paling lama 30 hari kerja. C. Orang perseorangan yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PBG. Dan D. Orang perseorangan yang mengabaikan pencabutan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf C dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 bulan sejak perintah pembongkaran diberikan. Ayat 3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dikenai terhadap badan hukum berupa A. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan paling banyak 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 hari kerja. B. Badan hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG oleh pemerintah daerah dengan cara disegel paling lama 30 hari kerja. C. Badan hukum yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PBG. Dan D. Badan hukum yang mengabaikan pencabutan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf C dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 bulan sejak perintah pembongkaran diberikan kepada badan hukum. 21. Di antara pasal 134 dan pasal 135 disisipkan satu pasal, yakni 134A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 134A.
Ayat 1, badan hukum yang tidak melaksanakan perhitungan konversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21H ayat 1 dan tidak melaksanakan penyerahan dana hasil konversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21H ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembatasan kegiatan pembangunan, C. Pembekuan PBG, dan D. Pencabutan perizinan berusaha. Ayat 2. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sebagai berikut. A. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan paling banyak 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 hari kerja. B. Badan hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dalam jangka waktu 5 hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan pembangunan. C. Badan hukum yang mengabaikan pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PBG oleh pemerintah daerah dengan cara disegel paling lama 30 hari kerja. Dan D. Badan hukum yang mengabaikan pembekuan PBG sebagaimana dimaksud dalam huruf C dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha dan denda sejumlah 1,5 kali dari jumlah kewajiban dana konversi. 22. Ketentuan pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 135. Ayat 1, badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal dan atau rumah deret yang melakukan serah terima dan atau menarik dana lebih dari 80% dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22L ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembekuan perizinan berusaha, C. Pencabutan intensif, dan D. Denda administratif. Ayat 2. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagai berikut. A. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan paling banyak 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 hari kerja. B. Badan hukum sebagaimana pelaku pembangunan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha paling lama 1 tahun. C. Badan hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa pencabutan intensif. Dan D. Badan hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pencabutan intensif sebagaimana dimaksud dalam huruf C dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 100 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. 23. Ketentuan pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 136. Ayat 1. Setiap orang, perseorangan atau badan hukum yang melakukan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan tidak sesuai dengan rancangan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 atau tidak menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum yang selesai dibangun kepada pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 3 dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Penghentian sementara pelaksanaan pembangunan, C. Pencabutan intensif, dan D. Perintah pembongkaran. Ayat 2. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenai pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagai berikut. A. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan paling banyak 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 hari kerja. B. Orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan. C. Orang perseorangan yang mengabaikan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa pencabutan intensif. Dan D. Orang perseorangan yang mengabaikan pencabutan intensif sebagaimana dimaksud dalam huruf C dikenai sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 bulan sejak perintah pembongkaran diberikan. Ayat 3. Dalam hal pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh badan hukum, tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sebagai berikut. A. Badan hukum yang mengabaikan peringatan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling banyak 2 kali dengan jangka waktu paling lama 5 hari kerja dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan pembangunan paling lama 1 tahun. B. Badan hukum yang mengabaikan penghentian sementara pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa pencabutan intensif. C. Badan hukum yang mengabaikan pencabutan intensif sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Dan D. Badan hukum yang mengabaikan pencabutan intensif sebagaimana dimaksud dalam huruf C dikenai sanksi administratif
berupa pembongkaran bangunan paling lambat 3 bulan sejak perintah pembongkaran diberikan kepada badan hukum. 24. Ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 137 ayat 1. Setiap perseorangan atau badan hukum yang melakukan pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian yang tidak memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembekuan surat bukti kepemilikan rumah, C. Denda administratif, dan D. Pencabutan surat bukti kepemilikan rumah. Ayat 2. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif yang dikenakan pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagai berikut. A. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan paling banyak 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 hari kerja. B. Orang perorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat bukti kepemilikan rumah paling lama 1 tahun. C. Orang perseorangan yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah. Dan D. Orang perseorangan yang mengabaikan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf C dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja dikenai sanksi administratif berupa pencabutan surat bukti kepemilikan rumah. Ayat 3. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dikenakan pada badan hukum yang dilakukan sebagai berikut. A. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan paling banyak 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 hari kerja. B. Badan hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa pembekuan surat bukti kepemilikan rumah paling lama 1 tahun. C. Badan hukum yang mengabaikan pembekuan surat bukti kepemilikan rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Dan D. Badan hukum yang mengabaikan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf C dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja dan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan surat bukti kepemilikan rumah. 25. Ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 138 ayat 1. Badan hukum yang melakukan penyelenggaraan kawasan pemukiman yang tidak melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembekuan perizinan berusaha, C. Pencabutan insentif, dan D. Denda administratif. 2. Ayat 2. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagai berikut. A. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan paling banyak 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 hari kerja. B. Badan hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha paling lama 1 tahun. C. Badan hukum yang mengabaikan pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif. Dan D. Badan hukum sebagai pelaku pembangunan yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf C dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 26. Di antara pasal 138 dan pasal 139 disisipkan satu pasal, yakni pasal 138A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 138A, ayat 1, Badan hukum yang melakukan penyelenggaraan lingkungan hunian atau kasiba yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau kasiba menjadi satuan lingkungan perumahan atau lisiba dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembekuan perizinan berusaha, C. Pencabutan insentif, dan D. Denda administratif. Ayat 2. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagai berikut. A. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan paling lama 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 hari kerja. B. Badan hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha paling lama 1 tahun. C. Badan hukum yang mengabaikan pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif. Dan D. Badan hukum yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf C dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 27. Ketentuan pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 139 ayat 1, Badan hukum yang melakukan pembangunan kawasan pemukiman tidak mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian
dan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembekuan perizinan berusaha, C. Pencabutan insentif, dan D. Denda administratif. Ayat 2. Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sebagai berikut. A. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diberikan paling banyak 2 kali dengan jangka waktu setiap peringatan tertulis paling lama 5 hari kerja. B. Badan hukum yang mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha paling lama 1 tahun. C. Badan hukum yang mengabaikan pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B dikenai sanksi administratif berupa pencabutan insentif. Dan D. Badan hukum yang mengabaikan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf C dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. 28. Di antara pasal 142 dan 143 disisipkan satu pasal, yakni pasal 142A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 142A. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 11 PRT M 2019 tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 777 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.